Pengertian partai politik. Partai politik adalah organisasi yang mengordinasikan calon untuk bersaing dalam pemilihan di negara tertentu. Anggota partai umumnya memiliki gagasan yang sama tentang politik dan partai dapat mempromosikan tujuan ideologis atau kebijakan tertentu. Partai politik telah menjadi bagian utama dari kancah perpolitikan hampir di setiap negara. Karena organisasi partai modern berkembang dan menyebar ke seluruh dunia selama beberapa abad terakhir. Sangat jarang suatu negara tidak memiliki partai politik. Beberapa negara hanya memiliki satu partai politik, sementara negara lain memiliki beberapa partai. Partai penting dalam perpolitikan autokrasi serta demokrasi. Meskipun biasanya lebih banyak partai politik berada dalam negara penganut demokrasi daripada autokrasi, autokrasi sering memiliki satu partai yang mengatur warga negara. Dan beberapa ilmuwan politik menganggap bahwa persaingan antara dua partai atau lebih sebagai bagian penting dari demokrasi. Partai dapat berkembang dari perpecahan yang ada di dalam masyarakat, seperti perpecahan antar kelas bawah dan atas, serta mereka merampingkan proses pengambilan keputusan politik dengan mendorong anggotanya untuk bekerja sama. Partai politik biasanya mencakup seseorang pemimpin partai yang memiliki tanggung jawab utama atas kegiatan partai. Eksekutif. Partai dapat memilih pimpin dan melakukan tugas administratif dan organisasi. Anggota partai mungkin secara sukarela membantu partai menyumbang uang untuk partai dan memilih calon partai itu. Ada banyak cara berbeda ketika partai politik dapat terstruktur dan berinteraksi dengan pemilih. Sumbangsih yang diberikan warga kepada partai politik seringkali diatur oleh undang-undang, dan partai terkadang mengatur dengan cara-cara yang menguntungkan orang-orang yang menyumbangkan waktu dan uang kepada mereka. Karakteristik partai politik. Lapalembara The Weiner tahun 1966 mengidentifikasikan 4 karakteristik dasar yang menjadi ciri khas partai politik, yaitu yang pertama, organisasi jangka panjang. Organisasi partai politik diharapkan dapat terus hadir meskipun pendirinya sudah tidak ada lagi. Yang kedua, struktur organisasi. Partai politik hanya dapat menjalankan fungsi politiknya jika didukung struktur organisasi mulai dari tingkat lokal sampai nasional, serta pola interaksi yang teratur di antara keduanya. Yang ketiga, tujuan berkuasa. Partai politik didirikan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Dan yang terakhir, dukungan. Partai politik perlu mendapatkan dukungan luas dari masyarakat, sebab dukungan ini menjadi sumber legitimasi untuk berkuasa. Hal ini menunjukkan bahwa partai politik harus mampu diterima oleh mayoritas masyarakat dan mampu memobilisasi sebanyak mungkin elemen masyarakat. Tujuan umum partai politik adalah a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan C. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi partai politik. Secara garis besar, peran dan fungsi partai politik dibagi menjadi dua. Pertama, peran dan tugas internal organisasi. Kedua, peran dan fungsi terkait dengan masyarakat luas, bangsa, dan negara. Secara hakiki, partai politik punya fungsi utama, mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Selain fungsi-fungsi di atas, partai politik juga memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sarana komunikasi publik. Menurut Zygmunt Neumann, partai politik merupakan perantara yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah
yang resmi dan mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas. Yang kedua, sarana sosialisasi politik. Fungsi ini merupakan upaya menciptakan citra bahwa partai politik memperjuangkan kepentingan umum. Lewat proses ini, para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung. Yang ketiga, rekrutmen politik. Fungsi partai politik ini yakni seleksi kepemimpinan dan kader-kader yang berkualitas. Yang keempat, partisipasi politik. Ini adalah kegiatan warga negara biasa dalam memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut menentukan pelaksanaan pemerintahan. Yang kelima, sarana pengatur konflik. Partai politik melaksanakan fungsi ini dengan cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi serta kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik. Sistem kepartaian menurut Hague dan Harap 2004 yang mendefinisikan sistem kepartaian sebagai interaksi yang terjadi antar partai politik yang perolehan suara signifikan yang terbagi menjadi 3 bagian, yakni 1. Sistem partai tunggal. Yang dimaksud sistem partai tunggal ialah yang dianggap kurang relevan oleh sebagian pengamat. Sistem ini sudah dikenal luas dan diaplikasikan di banyak negara. Sistem ini memiliki sifat non-kompetitif sebab semua golongan harus menerima pimpinan partai tersebut dan tidak dibenarkan bersaing dengan atau akan dianggap sebagai bentuk pengkhianatan. Partai tunggal adalah sistem kepartaian di mana dalam sebuah negara hanya ada satu partai terbesar yang menguasai seluruh aspek kehidupan masyarakat. Yang kedua, sistem dwipartai, yaitu sistem ini diartikan adanya 2 partai yang dominan dalam menggapai hak suara. Terdapat 3 syarat, yakni sistem ini dapat berjalan lancar. Masyarakat bersifat homogen. Masyarakat memiliki konsensus yang kuat mengenai asas dan tujuan sosial politik dan adanya kontinuitas sejarah. Yang ketiga, sistem multipartai. Sistem yang dianggap paling efektif dalam mempresentasikan keinginan rakyat yang beraneka ragam yang lebih cocok dengan pluralitas budaya politik dibandingkan dwipartai. Konstitusi kita mengisyaratkan bahwa Indonesia sistem multipartai. Hal tersebut terulang dalam pasal 6A Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa pasangan presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai atau gabungan partai politik. Kata gabungan partai politik artinya paling sedikit 2 partai yang menggabungkan diri untuk mencalonkan presiden dan bersaing dengan calon lainnya yang diusung oleh partai politik lainnya. Kemandirian partai politik. Problematik lain yang dijumpai adalah gejala belum adanya kemandirian partai yang terkait dengan pendanaan yang tidak memadai di luar iuran anggota dan subsidi negara. Iuran anggota pada sebagian besar partai relatif tidak berjalan karena partai umumnya bersifat massa dan juga lemahnya mekanisme hadiah dan ganjaran di dalam internal partai. Hal ini mengakibatkan partai senantiasa dalam pemerintah dan pihak lain, baik pribadi atau perusahaan. Akibatnya, partai politik sibuk mencari tambahan dana partai, sedangkan pada saat yang bersamaan, partai politik seharusnya memperjuangkan kepentingan rakyat. Selain itu, mekanisme pengelolaan keuangan yang tidak didasarkan pada perencanaan dan penganggaran, pengangkutansian dan pelaporan yang baik, mengakibatkan tidak terwujudnya laporan penanggung jawab keuangan partai yang transparan, akuntabel, dan auditable. Hal ini mendorong rendahnya tingkat kepercayaan anggota dan masyarakat terhadap partai politik dalam mengelola keuangan dan kekayaan. Kesimpulan, wilayah negara Indonesia yang luas dengan jumlah penduduk yang besar dan menyebar di seluruh Nusantara perlu dilakukan upaya untuk mengakomodasi dinamika dan perkembangan masyarakat yang menuntut peran partai politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
serta tuntutan mewujudkan partai politik sebagai organisasi yang bersifat nasional dan modern. Upaya tersebut antara lain dapat ditempuh melalui pendidikan politik dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesadaran. Oleh karena itu, perlu diupayakan perubahan untuk memperkuat lembaga perwakilan rakyat melalui langkah mewujudkan sistem multipartai sederhana yang selanjutnya akan menguat pula sistem pemerintahan di Indonesia.